prabu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib, ku bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Buatku berharga di matamu, selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, membuatku berharga di matamu. Oh, terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Harga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku, ku berharga di matamu Tuhan. Cukup bagiku, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, buatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur di padamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu ku angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Oh, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu.
Terima kasih Tuhan, siapakah kami ini? Engkau angkat kami menjadi milik-Mu, kepunyaan-Mu. Kami mau bermazmur bagi-Mu, kami mau menyembah-Mu. Oh, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau ajaib. Engkau agung, Engkau mulia, Engkau dahsyat. Inilah penyembahan kami, terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau selalu disenangkan oleh puji-pujian kami. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Kau sungguh baik. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Oh, sandala, 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 sirida. Sandala, 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 se. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kita pandala sandala se na sa la sa kapata kasih. Kami menyembah Engkau, kami bersyukur, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau baik, Kau sungguh baik. Haleluya. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Kaulah harta yang tak ternilai
yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah selamatkan kami. Terima kasih. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Kaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, terima kasih, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk hari yang baru. Terima kasih Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang layak kami tinggikan, yang layak kami sembah, yang layak kami agungkan. Engkaulah yang terbaik yang terjadi dalam hidup kami. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau ambil alih pelayanan ini dari awal hingga akhir. Engkau yang menaruh kata-katamu di bibir mulut hambamu ini, Roh Kudus, dan kiranya Engkau juga yang melawat setiap anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini, diterangi mata hati mereka sehingga mereka bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, dan segala kuasa-kuasa jahat yang hendak mengganggu pelayanan ini dari awal hingga akhir, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar pagi hari ini? Ya, Bapak Ibu boleh bantu saya tap layar ya, boleh bantu share, bantu tap layar. Kita akan melanjutkan kembali berbicara tentang kasih. Ya, luar biasa dahsyat kata Ibu Evi. Ya, shalom kata Bu Esther. Saya sampai lupa ngundang Bu Esther naik ya. Ya, Kakak Meliana, Kakak Ibu Eli, ya pagi-pagi sudah on. Ya, Pak Tubiu Seni, Ibu Mama Narni, Kakak Orlando, ya Kakak Bernek Shop. Ya, kita juga kangen sama Kakak Estina. Kemana ya Kakak Estina ya? Udah lama gak kelihatan. Oke, ya saya cari dulu musik yang enak ya.
Perasaan musiknya itu melulu. Ada yang protes kah? Enggak ya. Oke, kalau gitu saya mau kembali membahas tentang kasih ya, karena kasih itu penting sekali Bapak Ibu ya. Kasih itu adalah pribadi Allah sendiri. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa kita mengenal Allah kalau kita tidak memiliki kasih. Bahkan ya seriusnya, kalau kita tanpa kasih ya, walaupun kita berkata wah kita sudah ikut Tuhan, tetapi ketika kita tidak memiliki kasih berarti kita belum hidup di dalam Kristus. Dan kata firman Tuhan, kalau kita tidak berada di dalam Kristus, kita itu seperti daun yang kering yang dikumpulkan orang untuk dibakar. Ya serius sekali sebetulnya firman Tuhan itu. Ya saya memang suka membahas firman Tuhan itu dari segala sisi. Jadi supaya kita bisa paham ya, bukan hanya dari satu sisi, tetapi saya suka kita semua mengerti dari semua angle, kita mengerti firman Tuhan. Jadi tidak hanya menekankan dari satu dimensi, dari satu sisi, tetapi dari semua dimensi. Supaya kita bisa mengerti, mengenal sungguh-sungguh ya, Kristus, Tuhan Yesus itu adalah firman-Nya yang menjelma menjadi manusia. Kita mau belajar setiap hari lebih mengenal Tuhan lagi. Ya bahkan sebetulnya ketika kita hidup di dalam kasih, kita itu sudah hidup di dalam kesempurnaan bersama dengan Tuhan. Ya yang ngomong bukan saya loh, firman Tuhan. Saya mau bacakan buat Bapak Ibu dari Matius 22 ayat 37 ya sampai 40 deh. Ya, Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ya, ada yang bertanya kepada Tuhan Yesus, manakah hukum yang terutama? Dan Tuhan Yesus menjawab seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan ayat ke-40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, kalau kita tidak hidup di dalam kasih, sesungguhnya kita ini hidup di luar, ya di luar hukumnya Allah. Kalau Bapak Ibu berpikir, wah itu kan kitab Taurat, hukum Taurat. Tetapi di sini ditambahkan dan kitab para nabi, bukan hanya saja hukum Taurat, tetapi kitab para nabi. Bahkan Tuhan Yesus sendiri membuktikan kasih-Nya di atas kayu salib bagi kita. Jadi bukan ngomong doang kasih-Nya itu. Kasih-Nya itu kasih yang dibuktikan di atas kayu salib. Bahkan sesungguhnya ketika kita hidup di dalam kasih, kita itu sedang hidup di dalam terang. Kata kitab Yohanes, kalau kita berkata bahwa kita ada di dalam terang tetapi kita masih membenci saudara kita, sesungguhnya kita masih ada di dalam kegelapan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita walaupun kita sudah percaya Tuhan Yesus, sudah ke gereja, ya kita masih benci gitu sama orang, kita itu dikatakan umpama seperti seorang pembunuh ya, walaupun kita nggak membunuh secara jasmani, tetapi secara hati, secara alam roh itu kita sudah membunuh. Karena di alam roh itu apa yang kita pikirkan itu real. Ya bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi yang kita pikirkan itu secara roh itu sudah terjadi. Ya makanya Bapak Ibu yang berdoa untuk kesembuhan, ya secara hati engkau harus percaya, karena secara hati engkau sudah percaya, secara alam roh itu engkau sudah menerima. Nah kalau engkau sudah menerima secara alam roh, maka itu akan termanifestasi kepada jasmani. Sama halnya ketika kita membenci seseorang kan, kita benci dan
kemudian apa yang terjadi? Ya seringkali Roh Kudus mewahyukan kepada saya, kenapa nih orang bisa sakit sampai seperti ini. Karena misalnya dia membenci seseorang sampai luar biasa gitu. Jadi mati sebelah, misalnya kayak kemarin itu ada yang mati sebelah ya, kanan kakinya ya. Roh Kudus mewahyukan hal seperti itu kepada saya. Ya nggak semuanya yang kakinya mati sebelah itu karena kebencian, tetapi khusus untuk ibu itu, waktu saya doakan, Roh Kudus mewahyukan kepada saya, dan ketika saya konfirmasi, saya tanyakan kepada ibu itu mengakui iya. Ya, jadi yang saya mau tekankan kepada Bapak Ibu itu bahwa segala sesuatu yang sudah terjadi di alam pikiran kita, di alam roh kita, di hati kita, jiwa kita itu kan dekat ya sama roh ya. Jadi bagaimana kita tahu apa yang terjadi di alam roh kita, dalam roh kita, biasanya kita tangkap dari jiwa kita, dari hati kita, dari pikiran kita. Nah, ketika kita mengasihi, sebetulnya ya kita hidup di dalam hukum Allah, di dalam kesatuan dengan Allah secara sempurna. Tetapi ketika kita membenci seseorang secara alam roh itu, engkau sudah menjadi pembunuh. Ya, dan makanya kata firman Tuhan, ya orang yang membunuh itu nggak ada, maksudnya nggak punya bagian dalam kerajaan surga. Bahkan bukan nggak usah sampai nunggu sampai kekekalan, tetapi di dunia ini juga mereka mengalami kebinasaan. Kebinasaan apa? Kayak sakit penyakit, contohnya yang paling simpel, yang kau dikuasai oleh roh jahat. Ya nggak apa-apa Kakak Dewi, ya mohon maaf saya sambil baca komentar ya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah diurapi Tuhan, urapan Tuhan itu bisa hilang ya. Saya pernah mengalami itu, dan saya tahu itu serangan kuasa jahat ya, kuasa jahat, witchcraft, sihir. Saya memang sudah diperingatkan oleh Tuhan bahwa ada witchcraft ya, dan itu diperingatkan berkali-kali ya. Saya sempat ya, puji Tuhan, Tuhan tarik saya kembali ya, Tuhan tarik saya sempat give in, surrender itu menyerah, berserah kepada daging, keinginan daging, membenci ya. Apa yang terjadi? Urapannya berkurang ya. Untung baru sampai berkurang ya, untung baru sampai berkurang ya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik. Tuhan menarik saya kembali ya, dengan pengampunan, dengan ya pengampunan, berjalan dengan pengampunan dan kasih, sehingga saya ya kembali lagi. Coba bayangkan, semuanya itu not worth it, semuanya itu, semua kebencianmu itu gak bisa dibandingkan dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita ya, segala kebaikan, segala berkatnya ya, dan kuasa Roh Kudusnya itu nggak ada bandingnya dibandingkan dengan kebencianmu. Lepaskanlah kebencianmu itu ya. Saya bicara kepada diri saya sendiri juga. Ya, Matius berapa tadi ya? Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40 ya. Dan kemarin saya sudah bahas ya, dan mau bahas, saya lupa ya, tentang Mazmur 82. Jadi bagaimana sesungguhnya ya, sebelum sampai ke Mazmur 82, saya mau menekankan bagaimana ketika kita hidup di dalam kasih itu ya, kita ini akan nampak seperti Allah di alam roh itu. Roh-roh itu ketika melihat kita bukan lagi melihat secara gitu, tetapi yang dilihat siapa? Kristus. Yang dilihat, yang tampak keluar itu Kristus. Jadi kata-kata kita itu menjadi kata-kata yang powerful, yang berkuasa. Kita akan menjadi seperti Allah. Masih ingat bagaimana Allah mengutus Musa kepada Firaun? Allah berkata apa kepada Firaun? Engkau akan bertindak sebagai Allah kepada Firaun. Ya, jangan merasa tabu, berpikir, wah Ibu Ciara ini sesat, masa kita manusia dianggap sebagai Allah.
Ya, oke, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari ayatnya ya. Nanti dipikirnya, ibu cara sesat masa manusia seperti Allah. Ya, ini sesungguhnya yang Tuhan, rancangan Tuhan untuk Anda dan saya itu sebetulnya seperti ini ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Makanya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah untuk mencerminkan Allah kepada makhluk-makhluk lain, mewakili Allah. Ya Bapak Ibu, engkau jangan mau terus-terusan dibelenggu oleh penjajah. Engkau jangan mau ya, di penjajahnya apa ya, masalah ya, sakit penyakit, itu yang berkuasa di balik itu ya iblis, setan. Engkau jangan mau menjadi bulan-bulanan mereka, karena engkau dan saya itu diciptakan untuk mewakili Allah di bumi ini. Bahkan bukan hanya di bumi ini, tetapi untuk dimensi-dimensi alam yang lainnya, kalau engkau paham ya. Oke, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari Keluaran 7 ayat 1 sampai 2 ya. Keluaran 7 ayat 1 sampai 2. Tuhan berbicara kepada Musa, sebetulnya bukan hanya Musa. Engkau dan saya ini adalah Musa-Musa generasi zaman sekarang ya. Oke, saya bacakan ya. Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Sebagai apa Bapak Ibu? Bukan seperti Allah, bukan sebagai Allah, firman Tuhan. Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun, abangmu, akan menjadi nabimu. Luar biasa kan Tuhan itu. Tuhan itu kepengen bukan hanya mengangkat Musa, tetapi mengangkat Anda dan saya juga. Kita ini harusnya mewakili Allah di muka bumi ini. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah hidup di dalam kasih? Apakah kita sudah, ya, perkataan kita, hati kita, perbuatan kita sudah mencerminkan pribadi Allah? Kalau enggak, ya Bapak Ibu, bagaimana mungkin makhluk-makhluk lain melihat engkau sebagai Allah? Karena selama engkau masih menjadi dirimu sendiri, makhluk-makhluk lain ya yang nggak kelihatan ini, ataupun yang kelihatan yang dipakai oleh makhluk-makhluk lain untuk menyerang engkau, masih akan tetap melihat sebagai dirimu. Dan kalau engkau masih bertindak sebagai dirimu, engkau tidak akan punya kuasa. Makanya anak-anak Skewa itu ya tidak bisa mengusir setan. Mereka malah digagahi oleh, ditelanjangi kan, dipermalukan oleh roh-roh jahat, karena yang kelihatan itu masih diri mereka sendiri. Makanya roh-roh jahat itu ngomong apa, aku kenal Paulus, aku kenal ya Tuhan Yesus, aku kenal Yesus, aku kenal, tapi siapakah engkau? Ya, kita harus mau menghidupi kasih dulu. Kita harus mencerminkan Kristus, sehingga yang tampak keluar itu bukan kita lagi, bukan Ciara lagi, tetapi Kristus yang tampak. Oke, saya lanjutkan ke ayat kedua ya. Tadi saya baru bacakan Keluaran 7 ayat 1. Ayat kedua, engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Ya, sekali lagi mungkin ini yang harus ya kita pelajari ya. Di sini firman Tuhan berkata, engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu. Ini mengajarkan kepada kita ya, perkataan-perkataan kita juga kita harus perhatikan. Jangan hanya perkataan kita sendiri. Kita mau selalu bergantung kepada Tuhan, bukan hanya perkataan, tetapi perbuatan kita, pikiran-pikiran kita menjadi pikiran-pikiran Kristus, hati kita menjadi hati Kristus. Jadi Bapak Ibu ya, kalau engkau berdoa itu jangan hanya minta berkati saya, ya nggak ada salahnya minta diberkati, saya juga sama ya, tetapi ada banyak hal yang harus kita minta. Misalnya, Tuhan berikanlah aku hatimu. Ya Bapak Ibu, kalau mau tahu ya doa saya setiap pagi sebelum saya live itu,
Tuhan, berikanlah aku hati-Mu. Ketika saya memandang setiap jiwa-jiwa ini, saya bisa memandang Bapak Ibu semua itu dengan kasih-Nya Tuhan, dengan hatinya Tuhan. Ya, engkau harus punya hatinya Tuhan, pikiran-pikirannya Tuhan. Jadi bukan lagi dirimu sendiri. Kalau masih tetap terus-menerus dirimu sendiri, ya engkau tidak akan bisa bangkit berkuasa, nggak bisa. Yang kau nggak akan bisa kepengen hidup dalam segala sesuatu, berkat, kuasa, kasihnya Tuhan, tetapi engkau sendiri masih mau hidup menurut caramu sendiri. Ya, kenapa? Karena ketika kita hidup di dalam kesatuan dengan Tuhan, kemarin-kemarin kan saya sudah share ya bagaimana doa-doa kita menjadi doa-doa yang powerful. Ya kan, kemarin saya bahas apa aja, ada yang ingat? Saya juga lupa. Gimana ini ya, yang ngejelasinnya udah lupa. Mana ada yang ingat kah Bapak Ibu? Kemarin-kemarin saya sudah bahas apa saja ketika kita hidup di dalam kasih itu benefitnya apa saja sih? Ya, kita akan berkuasa ya, seberapa besar kita bisa mengakses kuasanya Tuhan, itu seberapa besar kita bisa berjalan di dalam kasih Tuhan. Ya, ayat-ayat firman Tuhannya kemarin saya sudah bagikan. Terus apa lagi? Bahwa doa-doa kita ini menjadi doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Di Yohanes 15 kan, apapun yang kau minta akan diberikan kepadamu. Kenapa? Karena kita hidup di dalam kesatuan bersama dengan Tuhan. Ya, saya memang men-share kepada Bapak Ibu banyak hal ya dalam firman Tuhan itu. Ada doa-doa yang dijawab oleh karena iman. Dan tapi saya nggak mau hanya mengajarkan kepada Bapak Ibu itu, sorry bukan mengajarkan ya, kayaknya kesannya gimana gitu loh. Kayaknya kesannya saya lebih pintar daripada Bapak Ibu, padahal nggak, sama-sama ya, kita sama-sama belajar. Maksud saya ada hal-hal yang bisa kita alami, yang bisa kita akses. Kunci pintu itu bisa dibuka oleh karena iman. Tetapi saya mau dalam hal ini saya membagikan ada pintu-pintu yang hanya bisa dibuka oleh kasih ya. Jadi saya itu nggak mau limited gitu, terbatas hanya mengajarkan dari satu sisi, satu angle. Tetapi saya suka membagikan kepada Bapak Ibu dari semua angle, dari semua sudut, dari semua dimensi kita jadi kaya oleh karena firman Tuhan itu sendiri ya. Jadi tadi sampai mana saya ngomong jadi lupa. Ya, oke. Kita akan menjadi seperti Allah, jadi kita akan berkuasa ya. Bahkan kita mau lihat dari Mazmur 82 ya. Ini sebetulnya tujuan Allah sendiri ketika Tuhan menjadikan kita ini, makanya kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kita ini anak Allah ya. Bapak Ibu, kalau namanya anak Allah, berarti kita punya nature-nya Allah, betul? Betul dong. Misalnya dibilangnya anak anjing, berarti anak anjing, berarti anjing kan? Betul kan? Betul dong, masa anak anjing, kucing jadi anak anjing kan gak mungkin. Berarti sejenis dong. Ya kan, mamanya sama anaknya, bapaknya sama anaknya berarti sejenis kan. Kalau anak anjing, anaknya pasti anjing juga. Papa mamanya anjing, berarti anaknya anjing juga dong. Masa anaknya kucing kan gak mungkin. Nah, kita ini disebut anak Allah. Bapak kita itu Allah. Ya, jadi ya ini kata firman loh ya, jangan kata saya ya, karena banyak yang nggak setuju. Nggak apa-apa, saya sih nggak setuju dengan yang nggak setuju. Saya setuju dengan apa kata firman Tuhan. Terlepas dari apa kata orang, saya setuju dengan apa kata firman ya. Soalnya banyak yang nggak setuju, ya nggak apa-apa sih nggak setuju. Saya juga tidak menyuruh Bapak Ibu untuk setuju ya dengan apa kata firman. Bukan apa kata saya ya, kata firman.
Saya mau membacakan dari Mazmur 82. Mazmur 82 ini sangat indah ya. Ini berbicara sebetulnya tentang kasih. Tentang kasih dan tentang sebetulnya rancangan Tuhan bagi Anda dan saya. Saya bacakan Mazmur 82, semuanya nggak apa-apa ya, sedikit panjang, tetapi saya percaya Mazmur ini sangat memberkati kita semua. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah yang menghakimi. Ya, perhatikan Bapak Ibu, di antara para Allah, cuman A-nya huruf kecil. Demikian pula dengan versi New King James Version-nya sama ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam versi New King James Version-nya. Saya ini selalu lebih cocok mengacu kepada versi New King James Version atau yang literal, karena itu lebih mendekati bahasa aslinya ya Bapak Ibu. Kenapa saya bukan karena saya sok-sok kan Inggris gitu, enggak. Memang dalam bahasa aslinya itu biasanya dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Yunani itu satu kata memang maknanya banyak, jadi bukan karena nggak tepat atau gimana, tetapi maknanya banyak ya, walaupun kadang memang kurang tepat ya dalam versi bahasa Indonesianya. Tetapi dalam versi New King James Version-nya ini tetap sama. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Ia menghakimi. Nah, Bapak Ibu berpikirkah kalau Allah kok dihakimi gitu loh? Nah, berarti siapa ini? Anda dan saya ya, Anda dan saya. Tetapi ingat, ini Allahnya A kecil ya, bukan A gede ya. Ayat kedua, berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Ya, ini Allah berdiri di dalam sidang ilahi dan menghakimi para Allah dan berkata kepada para Allah ini, berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Jadi sekali lagi ini Allah berbicara dalam sidang ilahi itu di alam roh ya Bapak Ibu, di alam roh. Nah, kita sebetulnya di dalam doa itu kita bisa mengakses ke alam roh ini. Sesungguhnya bahkan dikatakan ya Sion itu ya sebetulnya bisa kita akses lewat doa-doa kita. Lewat doa-doa kita sudah mengakses Sion itu berada bersama-sama dengan kita, kota Sion itu ya. Kita bukan lagi hidup dalam perjanjian lama, tetapi hidup di dalam perjanjian baru. Ya kalau Bapak Ibu ya nggak apa-apa, terima aja dulu ya. Kalau misalnya kurang paham nggak apa-apa, terima aja dulu. Ya, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Ya Bapak Ibu, ini saya mau jelaskan secara alam roh itu kita bukan hanya saja ada bersama-sama di jasmani ini, tetapi ada bagian kita yang secara roh itu kita didudukkan bersama-sama dengan Kristus ya. Secara alam roh kita didudukkan bersama-sama dengan Kristus karena kita itu ada di dalam Kristus dan Kristus itu ada di dalam kita, dan Kristus itu posisinya sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi secara alam roh kita itu ada bersama-sama dengan Allah. Makanya di firman Tuhan ini dikatakan ya, Allah berdiri di dalam sidang ilahi. Paham ya Bapak Ibu sampai di sini? Yang nggak paham tulis di komentar. Yang nggak paham ya terima aja dulu ya. Saya harap penjelasan saya itu bisa dimengerti. Makanya Tuhan berkata seperti itu. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Ini berbicara kepada Bapak, Ibu, dan saya yang sekarang ini ya. Walaupun secara alam roh kita ada bersama-sama dengan Kristus ya, tetapi mungkin sekarang kita ya belum melakukan, belum praktek kasih ini. Ya mungkin kita sudah ada di dalam Kristus ya, tetapi kita belum melakukan
apa yang Tuhan kehendaki, yakni mengasihi orang-orang yang kelihatan. Ayat keempat, luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Ini sedang berbicara kepada siapa? Kepada Anda dan saya, kepada kita ya. Yang hidup sekarang ini, kamu dan saya adalah Allah, Allahnya huruf kecil ya, dan anak-anak yang maha tinggi kita sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Ya, sekali lagi ini Tuhan menegur kita. Ini adalah sebetulnya nubuatan, tetapi berbicara kepada kita yang sekarang hidup zaman sekarang ini di perjanjian baru. Kenapa? Karena kita sudah didudukan bersama-sama di dalam Kristus di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi perbuatan kita ini, kita belum hidup di dalam kasih. Biarlah kiranya Roh Kudus menolong setiap kita supaya kita ini mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita mau mengasihi, dan kita tidak bisa mengasihi Tuhan yang gak kelihatan kalau kita tidak bisa mengasihi orang-orang yang kelihatan. Ya, Roh Kudus kiranya memampukan kita untuk bisa berjalan di dalam kasih. Karena kasih ini penting sekali. Kasih ini adalah nature-nya Allah sendiri. Ya, oke. Saya mau lanjut ya. Jadi apa saja yang akan kita akses ketika kita hidup di dalam kasih? Apa? Bapak Ibu boleh ketik di komentar ya. Kita akan menjadi seperti Allah ya. Kita akan hidup dalam kuasa Tuhan. Doa-doa kita menjadi doa-doa yang dijawab oleh Tuhan, doa-doa yang powerful. Saya lanjut ya. Apa saja yang kita akan alami ketika kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan? Yakni kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Saya pernah saksikan kan kepada Bapak Ibu dulu waktu Tuhan proses saya. Setiap hari saya kerjanya nangis. Waktu pertama kali Tuhan mengurapi saya ya. Saya itu kerjanya nangis setiap hari sampai bertahun-tahun ya. Tetapi sekarang ya puji Tuhan ya, ada sukacita Tuhan yang melimpah-limpah. Sukacita Tuhan yang di luar akal dan pikiran. Nah, itu asalnya dari mana? Ketika kita menghidupi firman Tuhan, ketika kita menghidupi kasih. Ya, karena kata kitab Yohanes 15 ayat 10 ya, berkata begini. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat yang ke-12, Yohanes 15 ayat ke-12 saya bacakan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perhatikan Bapak Ibu yang sedang hidup di dalam ya air mata gitu ya, di dalam kesusahan, coba periksa ya. Sekali lagi firman Tuhan ini tidak datang untuk menghakimi, tetapi kita mau sama-sama belajar, kita mau bercermin dari firman Tuhan ya. Apakah kita sudah hidup di dalam kasih-Nya? Mungkin sekarang engkau berkata, bagaimana mungkin saya bisa mengasihi, misalnya ya, kalau orang tersebut begini, begitu, dan lain sebagainya ya. Tetapi Bapak Ibu, ketika engkau taat akan firman Tuhan, percayalah ya, firman-Nya itu tidak pernah gagal.
engkau akan mengalami sungai sukacita yang luar biasa, yang berlimpah-limpah, bahkan menjadi sumber mata air di dalam hidupmu. Itu adalah kasih Allah yang berlimpah-limpah. Nanti saya akan bagikan kalau waktunya tepat bagaimana sungai sukacita Tuhan itu, sungai kasih Tuhan itu menjadi mata air di dalam hidupmu, seperti yang dikatakan di kitab Yohanes ya. Dan itu yang akan ketika engkau mau taat, dipimpin oleh kasih Tuhan itu, engkau akan berjalan semakin dalam dan semakin dalam lagi bersama dengan Roh Kudus, sampai akhirnya engkau ditenggelamkan bersama dengan Roh Kudus. Sampai akhirnya makanya Paulus berkata seperti ini, bahwa saya adalah tawanan Roh Kudus. Ya, sampai engkau tidak bisa lagi berjalan, tetapi engkau harus berenang, karena engkau bukan lagi kepenuhan roh, tetapi engkau harus berenang, engkau bahkan tenggelam di dalam Roh Kudus ya. Betul kata Kak Vivi ya, betul, ada sukacita di hati saya. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu, terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan ini sudah memberkati anak-anakmu ya. Saya akan lanjutkan besok ya mengenai kasih ini. Ada hal-hal yang mau saya bahas, yakni masih kepada benefit apa yang kita dapatkan, berkat apa yang kita dapatkan ketika kita berjalan di dalam kasih Tuhan. Dan saya mau melanjutkan bagaimana sih caranya supaya kita bisa hidup di dalam kasih ya. Apa itu kasih dan bagaimana caranya supaya kita bisa hidup di dalam kasih ya. Mungkin saya lanjutkan besok ya. Oke, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah berbicara lewat hamba-Mu ini. Mari kiranya Roh Kudus, Engkau yang terus berbicara kepada anak-anak-Mu, Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang menolong, Engkau yang memampukan setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini, untuk kami boleh mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan berdoa berkat bagi Bapak Ibu semua. Terbukalah tingkap-tingkap langit dan dicurahkanlah berkat Tuhan kepadamu hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas keluargamu, atas rumah tanggamu, atas anak cucumu, atas toko-tokomu, atas pekerjaanmu, atas semua usahamu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah sehingga engkau menjadi berkat dimanapun engkau ditempatkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu terima dengan iman, katakan amin ya. Ada kuasa Tuhan yang mengalir dengan dahsyat ya. Percaya engkau sudah menerima terobosan keuangan ya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah menerima terobosan keuangan, saya sudah menerima. Jangan katakan belum ya, sudah menerima terobosan keuangan dalam nama Tuhan Yesus. Katakan seperti itu. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sakit. Roh Kudus, kiranya Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Roh Kudus, saya mengundang Engkau untuk datang dan menjamah setiap anak-anakmu yang ada di live streaming ini yang sedang sakit. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk, sakit, penyakit, belenggu mantra, belenggu kutuk jimat, belenggu kutuk dukun, sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit, sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit, penyakit, aku usir keluar dari anak-anak Tuhan. Tubuh, jiwa, rohmu sudah menjadi milik Tuhan Yesus, yang sudah ditebus, yang sudah diampuni, yang sudah disucikan, yang sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, engkau yang sedang mengalami sakit di bagian paha, di bagian kaki, sekarang kuasa Tuhan mengalir menjamah. Pahamu sekarang sudah sembuh sakitnya,
hilang dalam nama Tuhan Yesus. Lututmu sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kaki dan sendi-sendimu sekarang dijamah oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Ya, saya merasakan ada yang dijamah di bagian di kaki ya, di kakinya, di kaki, di lutut. Bapak Ibu yang sudah mengalami jamahan Tuhan, ya Bapak Ibu boleh tuliskan di komentar ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas setiap anak-anakmu yang ada di live streaming ini. Engkau yang sakit kepala sekarang saya usir roh sakit kepala, jadilah engkau bebas. Kesembuhan mengalir sekarang, kepalamu dijamah Tuhan, jadilah engkau bebas, sembuh. Yang sakit asam lambungmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di lambungmu sekarang sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Yang sakit pundak, sekarang kuasa Tuhan mengalir, jadilah engkau bebas. Kuasa Tuhan mengalir, engkau sembuh. Pundakmu sekarang ringan dalam nama Tuhan Yesus, enggak sakit lagi. Coba gerakan Bapak Ibu ya, mengucap syukur engkau sudah sembuh, mengucap syukur ya engkau sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu atas setiap anak-anakmu yang sedang sakit sekarang. Terima kasih Roh Kudus. Ya, saya perkatakan sel-sel kanker, sel-sel tumor mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Saya kutuki sampai ke akar-akarnya mati dalam nama Tuhan Yesus. Saya cabut keluar semua roh kanker, sel-sel kanker, sel-sel tumor. Saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas setiap anak-anakmu yang membebaskan, menyembuhkan, memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Roh Kudus. Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, boleh saksikan di komentar ya, kesaksianmu itu memuliakan nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang baru bergabung, kita live setiap jam 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat ya. Ya, saya berdoa untuk Kakak Elin. Untuk tulang rusuk kirinya ya, hanya satu tulang yang sakit. Saya berdoa, Roh Kudus, jamah Kakak Elin sekarang, jamah Kakak Elin, tulang rusuknya yang kiri, yang sakit, saya perintahkan sakitnya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas. Kasih Tuhan mengalir sekarang, menjamah tulang rusukmu yang kiri, yang sakit, sakitnya sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakitnya sudah sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Kak Elin, apa yang kau rasakan sekarang boleh dituliskan di komentar ya, apa yang kau rasakan sekarang. Ya, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Ya, Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, boleh klik tombol tamu, saya akan panggil naik ke atas ya. Ya, saya panggil ke atas Ibu Rismawati ya. Shalom Ibu Risma. Iya Bu. Bentar ya, suaranya kecil. Ya, Ibu Risma, boleh buka kameranya? Belum bisa Bu. Sudah, harusnya sudah bisa Ibu Risma, itu sudah lebih dari 1000.
Ya, Shalom Ibu Risma. Salam. Ibu Risma ada di mana? Di Cirebon. Oh, iya. Eh, Ibu sakit apa? Ada benjolan payudara kanan. Ya. Udah ke dokter? Iya nanti tanggal 1 hari ini mau ke dokter lagi, mau kontrol lagi. Oh, kata dokter itu sakit apa? Katanya mengarah ke ganas, tumor ganas katanya. Oh, iya. Ibu Risma, aman kita berdoa. Ibu percaya Tuhan Yesus bisa sembuhkan nih. Iya Bu? Ibu percaya Tuhan Yesus bisa sembuhkan Ibu? Iya percaya. Ya. Ibu, apakah dulu Ibu pernah ke orang pintar gitu? Enggak Bu. Nggak pernah, ya. Oke, ada orang-orang yang Ibu belum ampuni? Hmm, udah belajar mengampuni sih Bu. Mama mertua atau ipar? Udah? Ya pernah dulu suami sih Bu. Oh, oke. Tapi Ibu udah mengampuni? Masih lagi? Sudah belajar untuk mengampuni Bu. Ya, Ibu Risma nggak kelihatan mukanya, wajahnya. Nah, Iya gimana ini Bu? Udah. udah gitu aja, udah kelihatan. Ibu, Ibu mau mengampuni suami? Mau. Ya, ikuti doa saya dulu ya. Ya. Bapa di surga, Bapa di surga, ampuni saya, ampunkan saya, ampuni saya ampuni saya, kalau saya gagal mengampuni kalau saya gagal mengampuni suami saya. suami saya. Saat ini, Saat ini, mampukan saya Roh Kudus, tolong saya. mampukan saya Roh Kudus, tolong saya. Saya mengambil keputusan Saya mengambil keputusan untuk mengampuni suami saya. untuk mengampuni suami saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Saya juga mau menyerahkan saya juga mau menyerahkan tubuh jiwa roh saya sepenuhnya. jiwa roh saya, Tubuh jiwa roh saya untuk jiwa dan roh saya sepenuhnya sepenuhnya menjadi milik Tuhan Yesus. jadi milik Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya berdoa ya buat Ibu Risma sekarang ya. Ya, Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Risma. Belas kasihan-Mu turun atas Ibu Risma. Belas kasihan-Mu turun sekarang atas Ibu Risma. Kasih-Mu menjamah Ibu Risma sekarang, semua yang menjadi kepahitan di dalam hatinya, semua trauma-trauma dalam hatinya Tuhan. Roh Kudus cabut semua sampai ke akar-akarnya. Sekarang saya cabut dalam nama Tuhan Yesus. Saya buang ke tubir laut semua kepahitanmu, semua penderitaanmu, semua sakit hatimu. Sekarang lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang lepas dalam nama Tuhan Yesus. Lepas, jadilah engkau bebas. Digantikan dengan sungai sukacita Tuhan, kasih Tuhan. Kasih Tuhan, sukacita Tuhan turun, damai sejahtera Tuhan turun atas Ibu Risma dalam nama Tuhan Yesus. Kasih sayang yang sama sekarang menjamah Ibu Risma. Kasih sayang yang sama menjamah Ibu Risma, membebaskan Ibu Risma dari semua sel-sel tumor, sel-sel kanker. Saya kutuki sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus.
Saya kutuki sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Mati sampai ke akar-akarnya sekarang. Mati semua sampai ke akar-akarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya cabut semua sel-sel tumor, sel-sel kanker. Saya cabut sampai ke akar-akarnya dan saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh kepahitan, roh kebencian, roh tumor, saya usir keluar semua sekarang. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Risma. Tubuh jiwa rohnya sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Sekarang Bu Risma jadilah engkau bebas. Benjolannya sekarang mengecil dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir menjamah payudaranya Ibu Risma. Sekarang benjolannya mengecil, lebih mengecil lagi dalam nama Tuhan Yesus. Mengecil, hilang dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus. Ya, kuasa Tuhan mengalir, terus mengalir atas Ibu Risma. Kuasa Tuhan mengalir terus. Terima kasih Roh Kudus. Mengalir terus. Ya, kuasa Tuhan berhembus sekarang mengalir menjamah Ibu Risma, membebaskan Ibu Risma. Sekarang benjolannya keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Risma. Engkau bekerja terus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Risma. Terima kasih kuasa Tuhan terus menjamah Ibu Risma. Membakar semua sel-sel tumor, sel-sel kanker. Dibakar habis. Dibakar terus habis. Hancur. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya Ibu, apa yang Ibu rasakan? Ada sukacita? Puji Tuhan ya. Terus apalagi yang Ibu rasakan? Susah tidur, Ci. Ya, tadi kan sudah dijamah sama Roh Kudus, pasti sekarang bisa tidur ya. Mulai hari ini bisa tidur dengan nyenyak dalam nama Tuhan Yesus. Terus apa lagi yang Ibu rasakan? Ada jamahan Tuhan tadi? Benjolannya gimana, Bu? Masih ada sih, Bu. Lebih kecil? Udah kurang sedikit, kayak ada lembek sedikit. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Hambamu mungkin selesai berbicara, tetapi Roh Kudus, Engkau terus, hambamu mohon Engkau terus bekerja, bukan hanya saja lembek, tetapi kecil-kecil hilang dalam nama Tuhan Yesus. Bukan hanya saja lembek, tetapi kecil-kecil hilang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk jamahanmu. Mulai hari ini Ibu Risma bisa tidur dengan nyenyak dalam nama Tuhan Yesus. Enggak lagi bukan hanya lembek, tetapi lebih kecil hilang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Terima kasih untuk kuasamu yang sudah menjamah Ibu Risma. Ibu, imani engkau sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus ya. Coba Ibu bisa periksa lagi, ada lebih kecil lagi sekarang. Ada lebih kecil lagi, puji Tuhan ya. Bisa dijelaskan tadinya gimana, sekarang gimana? Tadinya benjolannya keras, nonjol banget gitu. Sekarang udah agak lembek, udah agak kecil sedikit, mengurang.
Oh, puji Tuhan ya. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Kiranya engkau, hambamu mohon engkau terus bekerja atas Ibu Risma. Bukan hanya saja berkurang, tetapi mengecil lagi, hilang dalam nama Tuhan Yesus. Makin kecil lagi, hilang dalam nama Tuhan Yesus. Lebih kecil lagi, dan hilang dalam nama Tuhan Yesus. Dibakar terus oleh api Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah membebaskan Ibu Risma, Engkau yang sudah menyembuhkannya, Engkau yang sudah memulihkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Roh Kudus. Ibu Risma, Ibu doa begini pribadi ya. Terima kasih, mengucap syukur ya. Ibu, ini doa, maksudnya doa PR-nya Ibu ya. Saya kan udah berdoa tuh buat Ibu Risma. Ini PR-nya Ibu, doa seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus, darah-Mu sudah mengampuni aku, darah-Mu sudah membebaskan aku, sudah menyucikan aku, sudah menyembuhkan aku. Setiap sel-sel tumor, sel-sel kanker, aku tolak, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ya, itu ya doanya singkat. Ingat kan? Bisa ingat? Tuhan Yesus, Tuhan sudah membebaskan aku. Tuhan sudah menyembuhkan aku. Sel-sel kanker, sel-sel tumor dihancurkan, dicabut sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Aku sudah sembuh. Ya, bolehlah pakai kata-kata Ibu sendiri, nggak apa-apa. Pokoknya intinya itu mengucap syukur Ibu sudah sembuh, bukan belum ya. Ibu harus tahu bedanya. Sudah sembuh. Secara alam roh itu, Ibu sudah sembuh. Karena Tuhan Yesus itu sudah menebus sakit penyakit kita itu 2000 tahun yang lalu udah terjadi. Jadi secara alam roh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kita ini sudah sembuh. Cuman mungkin manifestasinya ada yang langsung, ada yang proses. Ya, tapi Ibu harus declare itu supaya ngasih tahu ke semua alam roh bahwa saya sudah sembuh. Dan ya memang seperti itu harusnya. Ya, Ibu Risma. Oke, kalau gitu semangat. Tuhan Yesus mengasihi. Ya, sama-sama. Tuhan Yesus mengasihi Ibu Risma. Shalom. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan ya Kakak Katarin, kesaksiannya saya dulu banyak kepahitan ketika saya lembutkan hati Tuhan, pulihkan saya. Terima kasih Yesus. Ya puji Tuhan Kakak Katarin yang sangat setia. Tuhan Yesus mengasihi. Oke, kalau nggak ada lagi yang minta didoakan, kita naikkan pujian ya Bu Esther. Ada request silakan. Ya, kita naikkan pujian. Ada request kah? Lagu apa? Amin, kita angkat pujian, kata Kakak Dewi. Kayaknya ada yang minta apa? Request, ya. Boleh. Tuhan pasti sanggup. Oke, kita nyanyikan lagu Tuhan pasti sanggup. Yang kayak gimana ya lagunya? Coba ya, sebentar ya. Saya cari dulu ya. Ya, sama-sama Kakak Dewi. Semangat. Tuhan. Tuhan pasti sanggup. Yang ini bukan ya? Sebentar ya. Oh, Tuhan pasti sanggup. Itu ya. Oke, kita akan naikkan lagu ini. Tuhan pasti sanggup. Ya, Tuhan pasti sanggup mengalahkan setiap tantangan masalahmu ya Tuhan yang ada di dalam engkau. Jadi engkau bersama-sama dengan Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu,
lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup dan nyatakan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup menyatakan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, tak tinggalkanmu. Ya, shalom Kakak Heni, Kakak Rizda. Tuhan pasti sanggup nyatakan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Ya, saya sambil sapa-sapa ya. Kakak Elin, ya terima kasih untuk tadi kesaksiannya ya. Kakak Heni, siapa lagi? Kakak Dewi, ya Kakak Devi Need Steps, Kakak Alumis, ya request lagunya besok lagi ya. Kakak Liliel dan Ibu Roberta, semangat. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan sudah buka jalan ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk Kak Charles ya, dan Kakak Femi, Kakak Dave yang baru ikut ya, Ibu Evi, Kakak Meliana, Kakak Orlando, Ibu Linda, dan semuanya yang sudah bergabung. Kakak Vivi, ya semangat terus. Kakak Pipi Sianturi, dan semuanya. Kakak Gayana Fashion, ya tadi ada yang menyapa siapa, Kakak Inti Kecap gitu ya, dan semuanya. Ya, terima kasih sudah bergabung. Saya rasa sudah cukup ya, karena semuanya sudah sehat ya, sudah sehat. Jadi Bapak Ibu, sampai ketemu besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih juga Ibu Esther yang sudah mendoakan. Ya. Sama. Ya, mari kita memasuki hari yang baru ini dengan mengucap syukur ya. Ada Kakak Mimin juga, Kakak Rismawati. Kita mengucap syukur karena Tuhanlah yang menjadi jaminan kita, jaminan kemenangan, jaminan segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu kita mau mengucap syukur, memulai hari dengan ucapan syukur ya. Oke, shalom semuanya. Sampai jumpa besok.